Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran bioteknologi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fermentasi produk pangan dan manfaatnya dalam kesehatan. Sebelum kita bahas lebih detail tentang bioteknologi dan farmasi, saya akan memulai dari produk pangan terlebih dahulu. Kenapa produk pangan? Karena produk pangan adalah produk bioteknologi yang paling dekat di sekitar kita, yang kita gunakan sehari-hari. Ini adalah beberapa pustaka, silahkan dicari dan dibaca serta dipahami terkait dari fermentasi produk pangan dan kesehatan. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan fermentasi? Jadi fermentasi itu merupakan suatu biotransformasi dari substrat yang sifatnya kompleks, contohnya adalah gula, protein, lemak, dan lain-lain, menghasilkan suatu produk yang lebih sederhana atau kompatibel. Misalnya asam laktat, ada etanol, maupun hidrogen. Untuk fermentasi ini terlibat mikroorganisme di dalamnya. Apa saja mikroorganisme yang boleh digunakan. Jadi untuk produk pangan memang mikroorganisme yang boleh digunakan itu sangat terbatas, terutama yang non patogen. Pada video ini saya akan menjelaskan juga beberapa contoh mikroba atau mikroorganisme yang digunakan untuk fermentasi produk pangan. Nah, contoh dari substrat yang kompleks ya, misalnya produk susu. Jadi produk susu itu banyak sekali yang alergi ya, dikatakan alergi atau intoleransi laktosa. Laktosa adalah suatu disakarida, kita sudah sempat belajar tentang karbohidrat sebelumnya. Jadi, laktosa adalah disakarida yang ada di dalam susu yang sebenarnya dapat menyebabkan, reaksi alergi pada beberapa orang. Jadi beberapa orang tidak bisa mencerna laktosa. Apa dampaknya? Dampaknya adalah gangguan pencernaan, misalnya mual, diare, dan lain-lain. Nah, untuk, fermentasi sendiri, jadi susu itu bisa dirubah menjadi keju, salah satu ya produk fermentasi susu adalah keju. Nah, keju ini sebenarnya dia lebih sederhana dibandingkan dengan susu dan gizinya juga lebih baik. Jadi orang-orang yang punya intoleransi terhadap laktosa itu bisa mencerna atau mengkonsumsi keju. Kemudian selain keju, ada beberapa, produk lain yang dihasilkan dari proses fermentasi. Ini adalah minuman beralkohol. Kalau yang ini bukan produk pangan ya. Kayak produk pangan contoh yang lainnya adalah ini, ada roti, kemudian ada kecap, ada yogurt, ada tempe ya, ada sayuran contohnya kimchi, penyedap rasa, dan lain-lain. Berikutnya adalah contoh mikroorganisme yang digunakan untuk fermentasi produk pangan. Yang terlihat di layar saat ini adalah bakteri asam laktat. Jadi fungsi utama dari bakteri asam laktat ini adalah untuk mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Nah, karena adanya perubahan karbohidrat menjadi asam laktat, pH-nya menjadi turun sehingga produk pangan menjadi berasa asam, lebih asam daripada substratnya atau lebih asam daripada, bahan bakunya. Ini ada 3 contoh, Lactobacillus lactis, kemudian Leuconostoc mesenteroides, dan yang terakhir adalah Streptococcus thermophilus. Jadi kalau ketiganya, kita lihat ya, mikroskopiknya atau morfologisnya dengan mikroskop itu bentuknya bulat dan mereka, rata-rata berpasangan. Mikroorganisme yang digunakan yang berikutnya itu adalah kamir. Jadi kamir ini banyak digunakan untuk memproduksi roti dan minuman beralkohol. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae, sering juga disebut dengan yeast. Kemudian ini adalah kapang, ya. Jadi, kapang dan kamir yang ada di slide sebelumnya itu sama-sama tergolong di dalam, grup jamur atau cendawan. Nah, untuk fermentasi dengan kapang ini sangat-sangat dikendalikan oleh enzim. Contoh produknya adalah keju, kecap, dan tempe. Bedanya apa dengan kamir ya? Kalau kita lihat morfologis dari, mikroskopnya dengan, kamir yang tadi. Jadi kalau untuk kapang ini perhatikan yang saya tunjuk ini, dia ada filamen-filamen yang bercabang atau disebut juga hifa.
Oke, untuk yang berikutnya, sesuai dengan judul video tadi kan produk pangan, produk fermentasi hasil pangan dan manfaatnya untuk kesehatan. Maka dari itu, sekarang kita akan bahas, pengujian atau studi yang, meneliti tentang efek in vitro, in vivo, dan klinis pada berbagai macam produk hasil pangan. Yang pertama adalah studi in vitro. Ini adalah kanjang, yaitu suatu, makanan produk pangan dari Korea yang merupakan hasil fermentasi. Dari kanjang ini dilakukan isolasi sehingga menghasilkan 7 senyawa atau 7 isolat yang tergolong dalam alkaloid indol. Berikut ini adalah struktur dasar dari alkaloid ya, dapat terlihat di layar ada N-nitrogen di sini. Nah, kemudian ketujuh senyawa atau isolat tersebut itu diberikan kepada sel, Bifitu microglia cell, dan dilihat hasilnya. Ternyata ketujuh isolat tersebut ya dapat meningkatkan kadar dari nitrik oksid dan menurunkan prostaglandin E2, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ketujuh isolat tersebut memiliki efek antiinflamasi. Kemudian yang berikutnya saya akan kasih contoh untuk studi in vivo produk, pangan hasil fermentasi lainnya. Produk, pangan ini diuji di mencit. Mencit ini, diberi makanan tinggi lemak sehingga mencit tersebut obesitas ya. Kemudian produk pangan yang digunakan adalah ginseng yang difermentasikan dengan 2 jenis, bakteri yaitu Bifidobacterium longum dan Lactobacillus paracasei. Dan hasilnya apa? Ternyata terlihat bahwa, eee, hasil, fermentasi ini ya, dari ginseng dan kedua bakteri ini dia bisa menurunkan ekspresi dari TNF-alfa di jaringan adiposa, menurunkan berat badan, dan menurunkan kadar ekskresi kolesterol di feses. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk pangan ini memiliki aktivitas sebagai anti-obesitas. Kemudian saya akan memberikan contoh untuk studi klinis. Studi klinis ini dilakukan pada 96 laki-laki pada usia produktif yaitu 30 sampai 49 tahun dan sehat. Jadi maksud saya penelitian ini dilakukan di Jepang ya. Mereka sehat, kemudian diberikan, eee, susu yang telah difermentasi dengan Lactobacillus casei strain Shirota. Pada musim dingin, diberikan selama 1 kali per hari dalam, durasi 12 minggu. Apa yang terjadi? Jadi ternyata, dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan, produk susu hasil fermentasi, terlihat bahwa angka kejadian infeksi saluran pernapasan atas pada kelompok uji yang diberikan dengan susu fermentasi itu lebih rendah gitu. Kemungkinan karena adanya modulasi pada sistem imun sehingga dapat dikatakan bahwa produk hasil fermentasi dalam hal ini adalah susu fermentasi itu dapat, sebagai imunomodulator untuk menurunkan angka kejadian ISPA. Oke, dari video ini dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, itu fermentasi tidak terbatas hanya digunakan pada industri pangan, melainkan juga di bidang lain, salah satunya farmasi.